damai sejahtera. Hari ini kami mau datang kepadamu Tuhan. Hidupku ikuti kehendak-Mu di setiap hariku, di setiap nafasku, karena Kau tahu yang terbaik bagiku. Ku percaya sepenuhnya indah rancangan-Mu. Thank you, Jesus. Datang padamu, ku rendahkan hati ini, kembali dekat kasih-Mu. Perkataan-Mu menyentuh relung hatiku, pulihkan masa depanku, satu-satunya pribadi yang mengasihiku. Di mata-Mu berharga hidupku. Ku beri hidupku, ikuti kehendak-Mu di setiap hariku, di setiap nafasku, karena Kau tahu yang terbaik bagiku. Ku percaya sepenuhnya indah rancangan-Mu. Datang padamu, ku rendahkan hati ini, kembali dekat kasih-Mu. Perkataan-Mu menyentuh relung hatiku, pulihkan masa depanku, satu-satunya pribadi yang mengasihiku. Di mata-Mu berharga hidupku, satu-satunya pribadi yang mengasihiku. Di mata-Mu berharga hidupku. Ku beri hidupku, ikuti kehendak-Mu di setiap hariku, di setiap nafasku, karena Kau
senangkanmu. Segenap hatiku ku serahkan padamu. Sepanjang hidupku untuk menyembahmu, senangkanmu. Segenap hatiku ku serahkan padamu. Sepanjang hidupku untuk menyembahmu, senangkanmu. Ku beri hidupku ikuti kehendakmu di setiap hariku, di setiap nafasku, karena kau tahu yang terbaik bagiku. Ku percaya sepenuhnya indah rancangan. Thank you Lord. Haleluya Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Halo Kampus Connection, tidak terasa hari ini kita sudah masuk ke dalam minggu terakhir di bulan Oktober. Saya harap kita semua tetap semangat menjalani panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Ingat teman-teman, kita bisa hidup sampai hari ini, kita bisa menjalani kegiatan kita, aktivitas kita sampai hari ini, semua hanya karena anugerah Tuhan untuk kehidupan kita. Bukan karena kita hebat, bukan karena kemampuan kita, semua hanya karena kasih dan anugerahnya yang gak pernah berkesudahan untuk kehidupan kita. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini, kami menyerahkan waktu ke depan ke dalam tangan Tuhan, biar Roh Kudus yang berbicara secara spesifik buat kehidupannya kami. Kami siap mendengar, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Teman-teman, banyak di antara kita pasti pernah mengalami suatu kondisi di mana kita sangat excited untuk memulai sesuatu. Kita excited untuk memulai sebuah bisnis atau mungkin kita semangat untuk mulai baca Alkitab, semangat untuk mulai diet. Kita excited atau semangat untuk memulai sesuatu yang baru. Kita memulainya dengan semangat, namun suatu ketika kita lihat ternyata gak gampang ya. Banyak ya masalahnya. Lalu akhirnya kita merasa gak ada progres, kita sedih, kita kecewa, dan kita akhirnya udahlah menyerah. Kita mau menyerah. Lalu kita berusaha memulai sesuatu yang baru, kita bersemangat lagi nih, kita menemukan tantangan lagi. Lalu akhirnya kita, udahlah kita nyerah. Terus berputar seperti itu sampai akhirnya tanpa sadar, kita nyaris gak pernah menyelesaikan apa yang telah kita mulai. Pertanyaannya adalah, mengapa kita sebagai manusia cenderung mudah menyerah terhadap masalah atau tantangan yang ada? Jawabannya sederhana nih teman-teman. Karena menyerah itu ada dalam pilihan kita. Dan menyerah adalah pilihan yang paling mudah yang bisa kita ambil saat kita merasa stuck, saat kita merasa down, atau saat kita merasa nggak ada jalan keluar. Semua orang bisa dengan mudah memilih untuk menyerah di tengah setiap permasalahan yang ada. Menyerah adalah pilihan yang paling mudah untuk kita lakukan. Menyerah untuk berhenti kuliah adalah pilihan yang paling mudah yang bisa kita ambil saat kita merasa capek sama perkuliahan kita. Atau mungkin menyerah untuk nggak olahraga, batal lagi dietnya, batal lagi olahraganya. Pilihan yang seringkali mudah untuk kita ambil saat kita merasa lapar atau tergoda sama Indomie yang ada di depan kita.
Menyerah untuk mengampuni atau mengasihi orang adalah pilihan yang paling mudah yang bisa kita ambil, yang biasa kita ambil saat kita benci atau kita sakit hati sama satu orang. Kita gampang menyerah karena itu adalah pilihan yang paling mudah yang bisa kita ambil. Maka dari itu nggak banyak teman-teman orang yang sukses. Kenapa? Karena nggak banyak orang yang bisa bertahan dan memilih untuk nggak menyerah. Selalu mudah untuk memulai, tapi jarang yang bisa menyelesaikannya sampai akhir. Banyak orang yang hampir selesai dengan tujuannya, tapi ingat, almost is never enough. Satu hal yang saya ingin kita sama-sama untuk kita lakukan mulai hari ini teman-teman, yaitu komitmen. Komitmen untuk tidak menyerah. Sama-sama kita bangun budaya ketika saya sudah memulai, saya berkomitmen dan saya tidak akan menyerah. Saya akan menyelesaikan apa yang sudah saya mulai dengan baik. Karena almost is never enough. Nah sekarang bagaimana caranya agar kita bisa punya endurance atau ketahanan dan gak gampang bilang, ah udahlah ketika kita mau menyerah. Bagaimana caranya kita bisa terus berjuang dan tekun untuk menyelesaikan apa yang telah kita mulai. Mari kita belajar sama-sama dari salah satu tokoh di Alkitab yaitu Paulus dalam kisahnya di surat Timotius. Paulus ini menuliskan surat untuk Timotius pada saat Paulus akan dihukum mati oleh pemerintah Roma. Jadi seakan-akan ini adalah surat perpisahan dan nasihat dari Paulus untuk Timotius. Kita lihat dalam 2 Timotius 4 ayat 5 sampai 7. Namun engkau kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, aku sudah mulai dicurahkan sebagai kurban dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Paulus mengatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Teman-teman, Paulus bisa berkata seperti ini karena memang konteksnya Paulus ini sedang ada di dalam penjara dan menunggu hukuman mati. Dia sudah tahu kalau tugasnya sudah berakhir di dunia ini. Maka dari itu dia katakan dia sudah mencapai garis akhir. Paulus sudah menyelesaikan tugasnya di dunia ini dengan baik. Tetapi kalau kita masih hidup di dunia ini, berarti tugas kita belum selesai. If we are not that, we are not done. Mau sesulit apapun kondisi kita saat ini teman-teman, tugas kita belum selesai. So, do not quit. Jangan menyerah. Masih banyak yang bisa kita lakukan dan Tuhan masih belum selesai sama kehidupan kita. The best is yet to come. Tuhan masih punya rencana untuk kehidupan kita. Tuhan masih punya banyak hal untuk kita lakukan. Selama kita masih diberi kesempatan untuk hidup di dunia ini, kita belum selesai teman-teman. Masih banyak kasih yang bisa kita berikan untuk orang lain. Masih banyak orang yang bisa kita bantu. Masih banyak pelayanan yang bisa kita lakukan. Masih banyak ide bisnis, ide usaha yang bisa kita lakukan. Dan masih ada panggilan Tuhan yang bisa kita kerjakan di dalam kehidupan ini. Untuk kamu yang lagi nonton ibadah online ini, saya mau katakan, Tuhan belum selesai dengan kehidupannya kamu. Jadi jangan menyerah teman-teman. Oke Kak, saya tahu Tuhan belum selesai dengan saya. Tapi saya capek banget Kak. Saya sibuk banget sampai gak punya waktu buat diri saya sendiri. Saya capek gitu sama drama kehidupan ini. Saya capek gitu sama keadaan saya sekarang. Saya males banget kalau harus meneruskan perkuliahan lagi. Teman-teman, kita pasti pernah merasa dalam kondisi yang capek banget, stres banget. Dan rasanya gak mau berbuat apa-apa. Dan mungkin mau menyerah. Tapi teman-teman, sekarang bagaimana caranya agar kita bisa punya endurance atau ketahanan ketika kita mau menyerah? Bagaimana sih caranya kita bisa terus berjuang dan tekun? Yang pertama adalah selesaikan apa yang telah kita mulai. David Allen, seorang konsultan Amerika dalam bukunya Getting Things Done, menuliskan kurang lebih seperti ini.
Kebanyakan dari kita merasa stres sebenarnya bukan karena terlalu banyak kerjaan yang harus diselesaikan. Tapi karena banyak pekerjaan yang telah kita mulai tetapi tidak kita selesaikan. Coba kita pikirkan dan kita renungkan. Kira-kira hal apa yang sudah kita mulai tapi tidak kita selesaikan dengan baik? Oh, saya belum selesai nonton season 2 nih dari film A. Tentu aja bukan seperti itu yang saya maksud. Bisa jadi kita pernah punya masalah dengan sahabat atau teman atau bahkan orang tua yang gak pernah selesai dan kita selalu menghindar untuk menyelesaikannya. Kita menyerah untuk mencoba memperbaiki hubungan yang ada. Atau bisa jadi ketika kita sudah memulai bisnis, tapi karena keadaannya sulit, kita menyerah dan stop begitu aja. Atau bisa jadi ketika sekarang kita sedang kuliah, sedang skripsi mungkin, tapi kita menyerah karena keadaan yang sulit. Bisa jadi juga kita mau diet nih, tapi karena banyak godaan atau kita malas, akhirnya kita memilih untuk udahlah. Hal tersebut sama seperti saat kita mencoba untuk membaca buku. Kita tidak menyelesaikan buku tersebut sampai beres, tapi kita malah membuka buku yang lain untuk kita baca. Sampai akhirnya begitu banyak buku yang sudah kita mulai baca, tapi nggak pernah kita selesaikan teman-teman. Saya mau katakan, jangan terburu-buru untuk membuka buku baru dan berpindah ke buku lain. Tapi selesaikanlah buku yang sudah mulai kamu baca. Jangan terburu-buru untuk memulai sesuatu yang baru hanya karena kamu excited dan impulsif untuk melakukan hal tersebut. Selesaikan dulu apa yang telah kamu mulai lakukan sebelumnya. Di 2 Korintus 8 ayat 10-11 dikatakan, tentang hal itu inilah pendapatku. Itu berfaedah bagi kamu yang sejak tahun lalu sudah memulai. Tidak hanya untuk berbuat tetapi juga berniat untuk itu. Selesaikan jugalah pelaksanaannya itu sekarang. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu dan lakukan itu dengan apa yang ada padamu. Paulus menuliskan kepada jemaat di Korintus seperti, hey, belajar untuk fokus menyelesaikan apa yang telah kamu mulai 1 tahun yang lalu. Emangnya kenapa sih Kak kalau saya menyerah? Rasanya nggak apa-apa deh Kak, saya menyerah aja untuk kuliah saya, untuk skripsinya saya, soalnya dosennya susah untuk dihubungi. Atau mungkin mimpi saya kayaknya nggak make sense deh. Teman-teman, keputusan yang kita buat akan mempengaruhi masa depan kita. Jika kita memilih untuk menyerah terhadap satu hal, kita tetap akan berada di dalam level yang sama dan gak akan pernah bisa naik kelas. Hidup kita akan terus berputar dalam lingkaran yang sama. Jika kita kompromi untuk menyerah dalam satu hal, kita akan lebih mudah menyerah untuk hal yang lainnya. Itu akan jadi kebiasaan atau habit yang kita bawa seumur hidup teman-teman. Dikit-dikit nyerah, dikit-dikit udahlah. Sedangkan Tuhan gak mau kita untuk gampang menyerah. Kalau kita menyerah, berarti kita sedang tidak mengandalkan Tuhan dan kita sedang mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Saat kita menyerah, itu berarti juga kita menyerah untuk mengejar panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Almost is never enough. Sehingga prinsip kedua yang perlu kita miliki adalah lakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Teman-teman, kalau kita sayang nih sama seseorang, kita pasti mau berjuang habis-habisan dan gak menyerah untuk orang tersebut, betul? Apapun akan kita lakukan untuk bisa menyenangkan orang yang kita sayangi. Terlebih lagi, kalau orang yang kita sayangi memberikan satu benda atau barang dan barang itu menjadi sesuatu yang berharga banget untuk kita dan kita pasti mau ngerawat benda tersebut dengan sebaik mungkin, betul? Sama halnya kalau kita sayang sama Tuhan teman-teman, kita cinta sama Tuhan. Pasti kita akan melakukan yang terbaik, yang the best untuk menyenangkan hati Tuhan. Tuhan berikan kita hidup dan seharusnya hidup kita ini kita bisa memandang kehidupan ini sebagai kehidupan yang berharga. Hidup ini pemberian yang spesial yang Tuhan berikan. Walaupun sebenarnya kita nggak layak, tapi hidup ini adalah anugerah yang daripada Tuhan. Saat kita menyerah di season atau musim yang sulit, berarti kita juga sedang menyerah dengan panggilan Tuhan. Kita sedang tidak menghargai apa yang Tuhan kasih. Udahlah capek nyerah aja.
Kita merasa capek, kita merasa lelah. Mungkin karena kita sedang mengandalkan diri kita sendiri teman-teman. Kita mau menyerah, mungkin alasannya karena kita melakukan hal tersebut untuk diri kita atau mungkin untuk orang lain. Yang harus kita sadari bersama adalah apapun yang kita lakukan, itu kita lakukan untuk Tuhan. So, masalah boleh ada, tantangan boleh datang, tapi jangan menyerah. Salah satu langkah praktis agar kita nggak gampang menyerah, nggak gampang ngomong, ya udahlah gitu doang. Yaitu berjalan selangkah demi selangkah. Kebanyakan dari kita gagal dan menyerah karena kita terlalu fokus pada hasil akhir. Kita terburu-buru ingin sampai di garis finish. Kita terobsesi dengan tujuannya. Kita terburu-buru ingin menyelesaikan segala sesuatu dengan cepat. Sehingga kita mungkin bisa jadi asal-asalan. Kita dengan gampang bilang, udahlah yang penting beres. Udahlah yang penting selesai. Sehingga yang kita berikan bukan yang terbaik, tapi yang asal beres. Teman-teman, belajar untuk ambil selangkah demi selangkah. Fokus pada progres, bukan pada hasil akhir. Kita nggak perlu menyelesaikan segala sesuatunya hari ini juga. Yang perlu kita lakukan adalah kita maju selangkah mengikuti proses yang ada dengan baik. Saat Yesus Kristus mati di kayu salib, dia berkata, "It is finished." Yohanes 19 ayat 30 mencatat, sudah selesai. Yes, karena memang sudah selesai karya penebusan yang Tuhan berikan. Maut sudah dikalahkan, so it is finished. Tapi kita lihat prosesnya. Yesus lahir ke dunia, terus Yesus gak terburu-buru untuk langsung mati di kayu salib dan menebus dosa manusia. Tapi Yesus menjalani setiap prosesnya selangkah demi selangkah, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Setiap rasa sakit yang Yesus lalui, setiap mukjizat yang Yesus lakukan, Yesus selalu melangkah melewati proses yang ada. Kalau saja Yesus hanya lahir dan diam gitu, menunggu kapan dia akan disalibkan, mungkin gak akan ada mukjizat-mukjizat yang terjadi teman-teman. Atau mungkin gak akan ada tuh yang namanya 12 murid Yesus dan mungkin banyak hal lainnya. Yesus gak pernah menyerah untuk kita, karena kita berharga bagi Tuhan. Saat orang membenci Yesus, Yesus gak menyerah untuk mengampuni mereka. Yesus mengambil langkah untuk terus mencintai mereka. Saat Yesus membawa salib dan terjatuh ke tanah, Yesus gak menyerah. Yesus gak bilang, udahlah. Tapi Yesus bangkit, ambil langkah selangkah demi selangkah untuk maju teman-teman. Saat Yesus sudah tergantung di kayu salib dan orang-orang menghina Yesus, Yesus gak menyerah dan bilang, udahlah. Tapi Yesus ambil langkah untuk berdoa, meminta pengampunan untuk mereka. Teman-teman, Yesus gak pernah menyerah untuk kita semua. Iblis selalu ingin kita menyerah untuk melakukan segala sesuatu yang merupakan panggilan Tuhan bagi kehidupan kita. Jadi, kalau hari ini rasanya godaan menyerah tuh lagi gede banget, berarti iblis lagi berusaha untuk menjauhkan kita dari panggilan Tuhan. Jangan menyerah teman-teman. Iblis yang bakal happy kalau misalnya kita menyerah dengan kondisi kita. Karena sama aja kita menyerah terhadap panggilan Tuhan untuk kehidupan kita. Guys, do not give up. Almost is never enough. Saat kamu terjatuh, bangkit lagi. Saat dunia katakan kita gak akan bisa, percayalah kalau Tuhan beserta dengan kita, siapa yang akan menjadi lawan kita? Saat orang sekitar kamu bilang, udahlah kamu gak ada harapan, bilang sama mereka kalau kamu punya Tuhan yang menjadi sumber pengharapan kamu. Filipi 1 ayat 6 dikatakan, mengenai hal ini aku yakin bahwa Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai akhirnya selesai pada hari Kristus Yesus. Ingat, kalau kita gak pernah sendiri teman-teman. Ada Tuhan yang selalu berjalan bersama kita untuk menyelesaikan pekerjaan yang baik yang sudah Tuhan berikan untuk kehidupan kita. Mari sama-sama kita berdoa.
Bapa, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk firman yang telah membebaskan kami ya Bapa. Saat ini kami mau mengambil komitmen ya Bapa, apapun yang menjadi tantangan kehidupannya kami, apapun yang menjadi struggle dalam kehidupannya kami, apapun yang menjadi panggilan kehidupannya kami ya Bapa, kami gak mau menyerah, kami mau ikut Tuhan ya Bapa. Dan biar Tuhan yang berikan kami kekuatan, ajarkan kami ya Tuhan untuk gak mengandalkan kekuatan kami sendiri ya Tuhan, karena kami percaya akan ada kekuatan yang daripada Tuhan yang akan memampukan kami ya Bapa untuk bisa menyelesaikan setiap tanggung jawab tugas dan setiap proses yang harus kami jalani ya Bapa. Teman-teman, angkatlah kedua tanganmu, diberkatilah perkuliahanmu, biar ada nilai-nilai yang terbaik yang daripada Tuhan, biar ada hikmat, sukacita, damai sejahtera sukacita yang daripada Tuhan sampai selama-lamanya. Terima kasih, kami siap untuk menjalani kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Apabila ada teman-teman yang memerlukan dukungan doa ataupun konseling lebih lanjut, silakan scan QR Code yang tertera di layar, karena akan ada rekan-rekan konselor yang siap untuk membantu teman-teman sekalian. Tuhan Yesus memberkati.